Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Nisa Fitri dengan NIM 22215080022. Program Studi Hukum Keluarga semester 4, jurusan Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester genap dengan mata kuliah Qawaid Fiqhiyah. Dosen pengampu Ustadz Ahmad Sufyan SHI MH. Baik, saya akan menyampaikan Fatwa MUI nomor 4 tahun 2021 tentang hukum penggunaan gen sintetik manusia serta rekombinan DNA untuk pembuatan obat dan vaksin. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI setelah menimbang yang pertama, bahwa untuk mengobati penderita penyakit kronis diperlukan metode terapi yang dapat menyembuhkan secara kausatif, lebih efektif dan tepat sasaran dengan efek yang minimal. 2. Bahwa dewasa ini pengobatan dengan terapi gen sintetik manusia dan rekombinan DNA sudah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Yang ketiga, bahwa untuk itu Komisi Fatwa MUI perlu menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan gen sintetik manusia dan rekombinan DNA untuk tujuan pengobatan agar digunakan sebagai pedoman. Selanjutnya, mengingat dalam Al-Qur'anul Karim di sini terdapat beberapa dalil dan saya mencantumkan 2 di antaranya, yaitu ayat yang pertama, yaitu tentang segala sesuatu yang baik adalah halal dan yang buruk adalah haram. Ayat tersebut berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ. Artinya, dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Quran Surah Al-A'raf ayat 157. Ayat berikutnya yaitu tentang kondisi kedaruratan syar'i, dibolehkan mengkonsumsi yang haram. Ayat tersebut berbunyi, وَقَدْ فَصَّلْنَا أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Yang artinya, dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Quran Surah Al-An'am ayat 119. Selanjutnya, hadis-hadis Nabi SAW. Di antara banyaknya hadis, saya mencantumkan 2 di antaranya, yaitu hadis yang menjelaskan bahwa segala penyakit pasti ada obatnya, yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan pula obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis selanjutnya yaitu tentang larangan membahayakan orang lain dan larangan membalas bahaya dengan bahaya, yang berbunyi, An Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la dororo wa la diroro. Rawahul Ahmad wa Malik wa Ibnu Majah. Yang artinya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain secara sepihak dan tidak boleh pula membalas bahaya yang ditimbulkan oleh orang lain dengan bahaya yang merugikannya. Hadis riwayat Ahmad, Malik, dan Ibnu Majah. Selanjutnya, kaidah usul fikih dan kaidah fikih. Antara lain, yang pertama, aslu fil asya'in nafi'ati ibahatu wa fil asya'in darratil hurmah. Yang artinya, pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh atau mubah, dan segala sesuatu yang membahayakan adalah haram. Selanjutnya, ma ubiha liddarurati yuqaddaru biqadariha. Yang artinya, sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar kebutuhannya. Selanjutnya yaitu memperhatikan pada pendapat para ulama. Saya mencantumkan dua di antaranya, yaitu pendapat Imam Muhammad Al-Khatib Al-Syahbaini dalam kitab Mughni Al-Muhtaz Juz 1 halaman 79 yang menjelaskan kebolehan menggunakan benda najis atau yang diharamkan untuk obat ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. Pendapat tersebut berbunyi, wat tadawi bin najisi jaizun inda faqadit tahiri alladhi yaqumu maqamah. Artinya, berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya. Pendapat selanjutnya yaitu dari Syekh Ahmad Al-Dardir dalam kitab Al-Syarh Al-Kabir Juz 2 halaman 115 yang menjelaskan definisi darurat dan kebolehan mengonsumsi sesuatu yang haram, bahkan terkadang wajib, karena darurat. Bunyinya sebagai berikut. Wal mubahu ma udhina fi wa in kana qad yajibu lid-darurah wa hiya khawfu 'ala an-nafsi min halaki 'ilman aw zanna. Yang artinya, dan yang dibolehkan, yaitu yang diizinkan untuk konsumsi dan terkadang wajib karena kondisi darurat, yaitu adanya kondisi takut atas jiwa jika kebinasaan dengan pengetahuan atau dugaan yang kuat. Selanjutnya, dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, memutuskan dan menetapkan fatwa tentang hukum penggunaan gen sintetik manusia serta rekombinan DNA untuk pembuatan obat dan vaksin. Pertama, ketentuan umum. Dalam fatwa ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gen adalah bagian kromosom atau salah satu kesatuan kimia DNA. Deoksiribonukleis acid atau asam deoksiribonukleat dalam kromosom, yaitu dalam lokus yang mengendalikan ciri genetis suatu makhluk hidup. Gen tersebut diwariskan oleh satu individu kepada keturunannya melalui suatu proses reproduksi. 2. Gen sintetik
adalah gen yang dikonstruksi dan dirakit dengan sintetis kimiawi dari urutan DNA yang mewakili satu gen atau lebih. Sintesis gen tersebut menggunakan DNA synthesizer atau mesin gen atau perakitan oligonukleotida sehingga disintesis menjadi gen sintesis, bukan kloning. 3. Rekombinan DNA adalah suatu bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan atau merekombinasi dua atau lebih untayan rantai DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama. Dengan demikian, rekombinan DNA adalah DNA yang mengalami perubahan karena penyisipan suatu sekuens atau untayan rantai DNA dengan cara enzimatik atau kimiawi yang sebelumnya tidak terdapat dalam molekul DNA yang sudah ada. Kedua, ketentuan hukum. Membuat gen atau gen sintetik yang meniru susunan gen manusia dan rekombinan DNA untuk bahan obat dan vaksin hukumnya boleh atau mubah dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Bukan bersumber dari hewan yang haram. 2. Bukan bersumber dari benda najis. Ketiga, yaitu rekomendasi. 1. Pemerintah, tenaga medis, dan masyarakat diminta untuk menjadikan fatwa ini sebagai pedoman. 2. Pemerintah wajib menjamin ketersediaan obat atau vaksin dan halal sebagai bentuk perlindungan terhadap keyakinan keagamaan. 3. Produsen obat dan vaksin wajib mengupayakan produksi obat dan vaksin yang halal dan mensertifikasikannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menghimbau kepada masyarakat agar dalam pengobatan senantiasa menggunakan obat yang suci dan halal. Selanjutnya, keempat, ketentuan penutup. 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 13 Januari 2021 tahun Masehi atau 29 Jumadil Awal 1442 Hijriah, dengan ketentuan jika kemudian hari ternyata membutuhkan perbaikan akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya. 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini. Berikut fatwa MUI yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.